Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yuni Kartika Sari, NIM 040 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan memaparkan tugas dagang terkait letter of credit dalam perdagangan internasional. Bagaimana sih metode pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional? Ternyata metode ini memiliki banyak pilihan, termasuk salah satunya yaitu letter of credit yang akan saya bahas dalam presentasi saya saat ini. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa yang bersangkutan, yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari impor tersebut, di mana isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima letter of credit ini diberi hak oleh importer untuk menarik suatu perintah untuk melunasi hutang atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Salah satu tujuan dalam penggunaan letter of credit dalam perdagangan internasional adalah untuk menjamin dan memperlancar pembayaran dari importer dengan memanfaatkan jasa perbankan. Dengan menggunakan jasa letter of credit ini akan memudahkan pelunasan transaksi pembayaran ekspor, mengamankan dana yang disediakan oleh importer untuk membayar barang impor dan menjamin kelengkapan dokumen serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Pengaturan letter of credit di Indonesia ini diatur dalam Hukum Positif Indonesia, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN tanggal 27 Desember 1993 tentang letter of credit. Letter of credit ini memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli atau eksportir yang memberikan barang, di mana eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, karena dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitu juga dengan importir yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Fungsi yang kedua yaitu dengan fasilitas kredit yang dijamin oleh perbankan bisa membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran. Apakah ingin langsung atau ditangguhkan dulu dalam jangka waktu tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu adanya kenyamanan dalam bertransaksi untuk eksportir. Karena berada dalam otorisasi pihak perbankan, pembayaran akan cair apabila pihak penjual dan pembeli telah mencapai kata sepakat. Dalam letter of credit ini terdapat beberapa asas-asas yang terkandung di dalamnya. Asas yang pertama yaitu asas trade compliance. Asas ini merupakan asas kepatuhan yang ketat dalam melakukan analisis terhadap pemberian kredit. Bank berhak menolak penyerahan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi dan persyaratan letter of credit. Asas yang kedua yaitu asas separation, yaitu pembayaran dengan menggunakan letter of credit yang merupakan perjanjian terpisah dengan kontrak jual beli atau transaksi lain. Secara prinsip, bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang. Dalam penggunaan letter of credit, terdapat suatu proses dalam pembukaan letter of credit, yaitu dimulai dengan adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan letter of credit sebagai cara pembayaran. Pembeli kemudian mengajukan aplikasi letter of credit kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Bank kredit akan mengirimkan surat letter of credit kepada beneficiary penggunaan melalui bank korespondennya di negara penjual.
Bank koresponden ini kemudian akan memberitahu kepada pengguna bahwa kepadanya telah dibuka letter of credit. Setelah menerima letter of credit tersebut, penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Dokumen asli akan diserahkan kepada advising bank dan dokumen salinan dikirim kepada pembeli. Kemudian advising bank melakukan pembayaran. Dokumen yang telah diterima advising bank tersebut kemudian dikirim ke issuing bank dan issuing bank membayar kepada advising bank. Pembukaan kredit membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi oleh issuing bank bahwa semua dokumen telah datang. Nah, kemudian issuing bank tersebut mengirimkan dokumen asli kepada pembuka kredit sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut. Terdapat beberapa jenis-jenis letter of credit. Terdapat beberapa jenis-jenis letter of credit. Yang pertama adalah revocable letter of credit, yang kedua adalah irrevocable, yang ketiga back-to-back LOC, yang keempat adalah revolving LOC, yang kelima adalah unrestricted LOC, dan yang keenam adalah SIG LOC, yang ketujuh usance LOC, dan yang terakhir adalah red clause LOC. Yang pertama adalah revocable letter of credit. Revocable letter of credit ini merupakan letter of credit yang bisa dibatalkan ataupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka karena alasan tertentu. Bisa dari pihak eksportir maupun importir, namun tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada si penerima. Nah, untuk itu pengguna jenis ini harus sering-sering mengeceknya karena tidak adanya pemberitahuan tersebut. Jenis yang kedua yaitu irrevocable. Transaksi ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama perjanjian tersebut masih dalam masa waktu yang valid. Semua pihak yang bersangkutan adalah kedua pihak yang bertransaksi dan open bank sebagai pihak ketiga. Sehingga jika ada salah satu yang membatalkan secara sepihak, maka bisa dihukum atau bisa terkena hukuman. Nah, jenis yang ketiga yaitu back-to-back LOC. Jenis ini memiliki sifat seperti reseller, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembelinya, tapi hanya sekedar perantara. Nanti barulah si perantara ini menyalurkan barang yang dibelinya kepada si penerima yang asli. Kemudian perantara ini meminta bantuan kepada bank agar pemilik barang-barang yang sebenarnya memiliki akses letter of credit dengan menjaminkan LC yang diterima di luar negeri. Jenis yang keempat yaitu revolving LOC. LOC bisa dilakukan berulang-ulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Jenis yang kelima yaitu unrestricted LOC, di mana dalam unrestricted LOC ini pihak eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang dia inginkan, sehingga memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas yang tinggi kepada pihak yang terkait. Jenis yang keenam yaitu SIG LOC. Jenis ini pembayarannya langsung saat dokumen diterima oleh pihak bank, di mana saat dokumen yang sudah diperiksa dan dinyatakan lolos lalu diterima, pihak pembayar harus langsung memberikan dana sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya jenis ketujuh yaitu usance LOC. Usance LOC ini memberikan tenggat waktu kepada pihak importir untuk melakukan pembayaran. Cukup sampai di sini presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyempatkan untuk menonton presentasi tugas saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.